kapan nantinya ibu Nanti ini? ya nanti. Ham, sedangkan 2 kita tahan. Pinjol ini sudah tidak bisa kita tahan. Tetangga banyak yang telepon, SMS, WhatsApp pun banyak yang WhatsApp. Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Regional 6 Sulampua mencatat jumlah rekening penerima pinjaman aktif fintech P2PL atau pinjaman online berizin hingga Oktober 2021 sebanyak 207.913 nasabah di Sulawesi Selatan dengan outstanding pinjaman sebesar 490,48 miliar rupiah. Sebanyak 3.617 orang nasabah dikategorikan lalai bayar. Tak sedikit, kemudian para nasabah yang lalai bayar tersebut mendapatkan sejumlah ancaman baik secara langsung maupun melalui gawai mereka. Untuk menelusuri bagaimana pinjaman online ilegal ini bisa menjerat sejumlah masyarakat di Sulawesi Selatan, tim Suara Dapil berkunjung langsung ke Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kesulitan kondisi keuangan, persyaratan yang mudah menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Tim Suara Dapil menelusuri pasar untuk bertanya kepada masyarakat dan para pedagang apakah mereka pernah mendapatkan tawaran untuk mendapatkan pinjaman uang secara online. Nggak pernah ada pinjaman, tapi Bapak selama ini nggak pernah minjem? Pinjam di bank. Di bank ya? Kalau ibu nggak akhirnya nggak lancar, kontak suami ibu, anak ibu. Pembayarannya lambat. Berdasarkan data dari OJK, tingkat literasi wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2019 hanya mencapai 32,46%. Ini menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal. Korban pinjol kan? Oke. Jadi Iya, Ibu. Iya, saya kita juga dapat SMS banyak link ya? Untuk menggali informasi sejauh mana kasus pinjaman online ilegal di Sulawesi Selatan ini diproses, kami mendatangi Polda Sulawesi Selatan dan bertemu dengan Kasubdit Cyber Polda Sulsel menceritakan kepada kami proses penanganan kasus pinjaman online di wilayah Sulawesi Selatan. Dan boleh diceritain nggak, Dian, gimana proses sebenarnya kasus-kasus pinjaman online di Polda Sulawesi Selatan itu sendiri? Kalau untuk ceritakan yang Polda Sulsel sepertinya yang lebih menguasai kanit saya. Terkait dengan kasus yang kami tangani di sini, kronologisnya itu adalah berawal dari adanya laporan masyarakat. Dengan adanya laporan masyarakat tersebut, kami tidak lanjuti lapangan untuk melakukan penyelidikan. Ternyata setelah melakukan penyelidikan, ternyata pelakunya ada di sekitar Makassar. Jadi setelah itu kami datangi TKP dan kemudian menemukan sekitar kurang lebih 30 orang yang sedang melakukan penagihan tentang pinjaman online. Khusus untuk di Makassar ini hanya dilakukan penagihan. Sedangkan nama-nama yang akan ditagih itu sudah di dalam aplikasi yang dikirim dari luar negeri itu yang masih oleh mereka yang ada di sini itu dia tidak mengetahui, bukan dia hanya dikirimkan melalui aplikasi. Nah, dalam proses penagihan ini ada beberapa teknis yang dilakukan. Pertama, untuk itu pin bigger 0 itu yang menagih yang normal, artinya belum jatuh tempo. Jadi kalau mungkin besok habis masa waktunya, hari ini tagih dia. Terus kemudian ada tim 01 yang sudah terlambat 1 sampai 1 minggu. Nah, itu jadi ada 3 jenis itu. Terus kemudian yang sudah sama sekali tidak mau bayar, 28 tidak ditahan, sedangkan 2 kita tahan. Yang itu. Ya, sudah posisi 2 itu kita tahan karena dia pelaku faktor untuk penagihnya saja.
Kalau memang nanti itu masuk dalam tindak pidana akan kita proses. Kalau memang nanti itu menurut kami belum cukup alat bukti, kita akan terima dalam bentuk pengaduan, akan kami dalami. Ini kira-kira unsurnya masuk dalam tindak pidana apa. Investigasi antara Kominfo, Polda Sulsel. Baik, selamanya baik kita. Dan kita kalau misalnya untuk mengambil saksi ahli dari Kominfo, kita selalu di backup penuh sama Kominfo. Yang pasti, pastikan dulu bahwa pinjaman online itu terdaftar di OJK. Jangan mudah tergiur dengan bunganya, jangan mudah tergiur dengan gampangnya untuk meminjam online. Pinjaman aplikasi tersebut tidak terdaftar di OJK. Jadi nanti yang rugi adalah masyarakat sendiri, karena dia bisa masuk ke dalam data-data, pengambilan data di dalam handphonenya, dalam emailnya, ya kan, nanti dia kirim SMS ke keluarganya yang sifatnya istilahnya mencaci, memaki, bahkan sampai mengancam, bahkan sampai seperti terteror dia, itu korbannya. Nah itu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau saran saya lebih bagus nggak usah pinjaman online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Bu, utang kita kemarin itu udah berapa bulan ini enggak? Saya pergi bayarnya lagi. Menyogok kan? Tidak kusah, syukur-syukur itu Pak. Ini menyogok ini, menyogok ini. Dari pagi udah Ini ibu menyogok ini, kopi dibikin begini. Menyogok ini ibu. Aduh Jangan Pak. begitu. Kalau mau bayar bilang bayar. Nanti tuh bayar jadi Pak. Tapi nanti Pi. Nantinya kapan? Kapan nantinya? Ya nak. Awalnya itu Pak, kan saya butuh sekali modal. Terus ada tetangga yang bilang kalau di situ ada bisa pinjaman online, caranya gampang dan mudah, cuma pakai KTP saja. Awalnya lancar, kan saya bayar lancar-lancar. Jadi saya perkirakan sudah lunas. Terus datang lagi penagihnya, kenapa bunganya tambah menjadi 10 juta? Assalamualaikum, Bu Misi. Waalaikumsalam. Ini benar rumah Ibu Fitri ya? Benar? Ibu kemarin katanya salah satu korban pinjol ya? Betul. Kita boleh ngobrol? Boleh. Ya, Bu Fitri bisa diceritain gimana awal mulanya Ibu Fitri bisa terjerat pinjaman online? Iya. Awalnya Mas kan saya mau ini kredit handphonenya. Terus saya kan diminta data di tapi limitnya kurang, jadi nggak jadi ambil. Tahu-taunya 1 bulan setelah itu data-data saya tersebar, tetangga banyak yang telepon, SMS, WhatsApp pun banyak yang WhatsApp tetangga-tetangga saya yang ada kontak di HP saya Mas. Banyak yang nelponin, minta tagihan gitu. Padahal itu sebenarnya Ibu sudah tahu belum bahwa syarat dan ketentuannya mau akses seluruh kontak yang ada di handphone Ibu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, pas ditanya sama kakak juga sudah pinjam online, dia bilang nggak pernah. Terus setelah itu Ibu kapok nggak? Ya kapok lah Mas. Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari kepolisian, OJK, dan Kominfo telah membekukan 3.600 pinjaman online di wilayah Sulawesi Selatan. Tim Suara Dapil bertemu dengan Bapak Ferdian selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Regional 6 untuk mengetahui sejauh mana langkah antisipasi yang sudah dilakukan OJK. Mau ketemu sama perwakilan dari OJK di wilayah Regional 6 itu, boleh? Halo Mas Ferdian. Selamat pagi. Uki dari TV Parlemen. Mas, ini kalau misalnya kita ngomongin soal jumlah kasus ya pinjaman online ataupun juga yang ilegal di masyarakat, kalau sejauh ini di wilayah Sulampua ini berapa banyak ya Mas? Kalau untuk wilayah Sulampua Mas, khususnya OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua ini selama tahun 2021 kami menerima 8 pengaduan untuk fintech peer-to-peer lending. Oke. Dan
Selain pengaduan, kami juga menerima 4 informasi yang sifatnya nanti akan kami tindak lanjut untuk teruskan ke tim Satgas Waspada Investasi. Oke, jadi sebenarnya laporan ada, terus juga sudah beberapa juga laporan itu juga dilakukan penerusan atau juga investigasi seperti itu ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin nih, kenapa sih sebenarnya masyarakat, khususnya misalnya di masyarakat Sulawesi Selatan, ini lebih tertarik untuk akhirnya bisa ataupun juga tertarik untuk bisa pinjol ilegal dibandingkan misalnya pinjol-pinjol yang legal atau bahkan misalnya bank-bank himbara? Oke, jadi sebenarnya gini, Mas, kalau kita berbicara kenapa pinjol ilegal ini lebih menarik perhatian masyarakat gitu. Yang pertama pasti dari penetrasi mereka. Karena pinjol ini kan sebenarnya kita manfaatkan untuk kemudahan akses masyarakat. Namun pihak-pihak yang ilegal ini justru memanfaatkan hal itu. Jadi penawaran mereka ini dilakukan dengan misalkan menyebarkan SMS blast, kemudian menduplikasi website yang hampir mirip dengan pinjol yang legal, atau melakukan penawaran-penawaran di media sosial, sehingga karena adanya kebutuhan dana dari masyarakat yang sifatnya mungkin mendesak, kemudian dadakan dan kemudahan akses yang sangat mereka tawarkan ini, sehingga masyarakat mudah untuk tergiur gitu. Padahal di balik kemudahan yang mereka tawarkan ini bahayanya sangat besar di belakang. Jadi kalau kita melihat dari angka ini kan memang pencapaiannya sebenarnya bisa dibilang luar biasa ya. Karena digitalisasi ini kan suatu keniscayaan gitu. Kita kalau tidak mengikuti digitalisasi juga pasti akan tertinggal gitu oleh kompetitor kita. Sehingga yang kita lakukan untuk kegiatan preventif ini terutama yang penting adalah memberikan edukasi dulu ke masyarakat gitu, supaya mereka bisa dengan bijak memahami mana kebutuhan, mana keinginan. Itu dulu. Jadi jangan sampai meminjam untuk dalam tanda kutip keinginan yang sifatnya mungkin lebih ke konsumtif, bukan ke arah produktif. Gitu. Setelah dengan adanya edukasi terkait dengan bijak mengelola keuangan mereka sendiri, yang kedua adalah hal-hal apa yang mereka harus perhatikan sebelum memanfaatkan produk atau layanan dari lembaga jasa keuangan. Gitu. Seperti tadi kita berikan komparasi antara ilegal dengan legal, itu seperti apa, bahayanya apa nih ketika mereka menggunakan pinjol-pinjol ilegal, dan manfaat apa yang akan mereka terima ketika mereka memanfaatkan produk dari pinjol yang sudah legal. Gitu. Jadi kami lebih tekankan di edukasi supaya ini tadi kita cegah di awal. Gitu. Jangan sampai kita ada kejadian baru kita nanti repot untuk bertindak. Yang menjadi hambatan itu pertumbuhan mereka yang ilegal itu sangat-sangat cepat. Gitu. Sehingga kalau kita tidak mengimbangi dengan edukasi yang baik kepada masyarakat, akhirnya masyarakat nggak bisa membedakan nih, karena banyak sekali kejadian mungkin nama itu hanya satu huruf yang berbeda. Gitu. Jadi kalau mereka benar-benar tidak memperhatikan nama penyelenggara aplikasinya, memperhatikan aplikasinya, memperhatikan tanda terdaftarnya di OJK, memperhatikan izin dari OJK, itu mereka dengan mudah mungkin tertipu. Gitu. Karena melihat oh sama gitu, padahal aspal nih, asli tapi palsu gitu. Untuk hambatan lebih ke situ. Yang kedua sebenarnya lebih ke masyarakat yang kurang memperhatikan itu tadi. Gitu. Jadi karena ada himpitan dana, akhirnya tidak memperhatikan hal-hal yang sudah mereka pelajari sebelumnya untuk memperhatikan pinjol ilegal itu, karena butuh cepat akhirnya langsung aja aplikasi. Yang terakhir tidak memperhatikan terkait dengan menjaga keamanan data mereka sendiri gitu, karena banyak beberapa case yang sudah ditangani itu seperti pinjaman online legal itu mereka justru ada kayak jaringannya, jadi mengarahkan masyarakat untuk gali lubang tutup lubang. Jadi awalnya itu Kak pulang kuliah terus ada SMS masuk. Nah, SMS masuk banyak, ada tiga nomor berturut-turut. Jadi saya baca, oh atas pinjaman online atas nama sepupu saya, Nurul Imran. Nah, terus beberapa hari kemudian saya pulang ke rumahnya, tanya, ternyata dia tidak pinjaman online. Terus dia juga nggak tahu kenapa akhirnya bisa nomor kamu jadi di sasarannya. Iya. Tapi kamu respon nggak SMS itu? Iya, ada sebagian saya respon. Terus? Terus saya telepon kakak sepupu, ternyata tidak. Pas setelah dapat jawabannya, sudah saya tidak respon.
sebenarnya melihat situasi kondisi di dapil Bapak dengan korban-korban masyarakat pinjaman online yang semakin banyak, gimana Bapak melihatnya? Yang pertama tentu perkembangan pinjol ini sudah tidak bisa kita tahan. Makanya yang kita minta sebenarnya ke OJK adalah membuat regulasinya supaya masyarakat terlindungi dengan pinjol ini. Kenapa masyarakat masih banyak yang tertarik dengan pinjol? Memang karena untuk masuk di perbankan, rata-rata mereka masih menganggap susah, sulit. Mungkin karena memang belum bankable atau gimana, sementara mereka kadang-kadang punya kebutuhan mendesak yang ditawarkan oleh pinjol ini dengan sangat mudah. Memang terakhir-terakhir ini dengan banyaknya kasus masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip itu dipermalukan dengan menyebar data pribadi ke orang-orang dekatnya, itu sudah mulai berkurang karena informasi itu sudah beredar. Tapi sebelumnya memang banyak korban, banyak sekali korban kita di Sulawesi Selatan pada umumnya. Artinya tadi kita data sekitar 2.000 lebih nasabah dengan outstanding sampai 400 miliar. Saya kira itu memang ada, dan itu rata-rata mereka adalah pengguna Android yang belum paham terkait dengan literasi keuangan. Jadi mereka di data kita di Sulawesi Selatan ini, terutama di dapil saya lah, itu yang masyarakat yang sudah masuk atau punya data terkait dengan inklusi keuangan sekitar 80%. Tapi yang data masyarakat yang paham terkait dengan keuangan atau literasi keuangan itu hanya sekitar 30%. Masih jauh ya Pak? Masih jauh, artinya ada sekitar 50% masyarakat yang memanfaatkan jasa industri keuangan, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka masuki. Ini memang yang jadi persoalan, makanya kita juga desa OJK untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, dan kita juga minta supaya bank-bank yang di bawah pengawasan OJK juga turut berpartisipasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena kalau OJK sendiri rasanya nggak mungkin lah. Dengan jumlah karyawan secara nasionalnya 3.000-an, tentu tidak mungkin bisa menyebar sosialisasi secara masif ke masyarakat. Kecuali kalau dia juga memakai IT untuk informasi ke masyarakat. Karena rata-rata pengguna pinjol ini juga yang memanfaatkan Android ini. Itu yang kita desak kepada OJK dengan mengatur sedemikian rupa dalam proses penganggaran anggaran tahunan OJK yang kita bahas di Komisi 11. Untuk mendesak dalam hal ini bersama dengan DPR dan juga pemerintah untuk akhirnya bisa benar-benar memutuskan dan juga mensahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, sejauh ini bagaimana Pak? Sebenarnya data pribadi ini sudah terproses di Komisi 1. Kita dari fraksi P3 juga sudah mendorong untuk percepatan. Memang ya namanya sebuah undang-undang kan butuh proses panjang. Artinya dari sisi fraksi kita sudah dorong, tapi tentu harus ada kesepakatan bersama, mulai dari naskah akademiknya, kemudian masuk dalam rancangannya, kemudian dalam pembahasan. Tentu ini butuh kesepakatan di internal DPR sendiri, kan harus ada kesepakatan di internal fraksi. Kemudian setelah itu dengan pemerintah bagaimana, ini yang kadang-kadang membuat proses pembuatan undang-undang itu agak lama, agak telat. Tapi dari sisi kebijakan kita sudah dorong, bahkan kita sudah sepakat juga di fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk mendorong supaya perlindungan data pribadi ini segera bisa terproses. Kita mendorong bank-bank pelaksana KUR untuk memanfaatkan dana itu sesuai dengan peruntukan. Kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah PP-nya itu mengatur bahwa untuk KUR itu harusnya kan 25 juta ke bawah tidak perlu ada tidak ada jaminan. Tapi ternyata faktual di lapangan kita masih ada jaminan. Hampir semua bank yang menyalurkan KUR di bawah 25 juta pun tetap minta jaminan. Bahasanya bukan jaminan, untuk meyakinkan bank bahwa masyarakat akan mengembalikan. Jadi apakah itu STNK motor atau apapun menurut masyarakat laporannya ke kita. Tapi kalau kita konfirmasi ke bank, oh enggak Pak, itu enggak, pokoknya 25 juta ke bawah kita enggak ngambil jaminan. Ya ini kadang-kadang juga masih beda lah data yang kita dapat dari perbankan dengan data yang kita dapat dari masyarakat. Tapi tentu sebagai wakil masyarakat kita tetap lebih percaya kepada informasi yang kita dapat dari masyarakat. Makanya dalam setiap pertemuan di Jakarta dengan OJK dan perbankan kita selalu mendorong supaya bank, terutama Himbara ya, bank Himbara itu patuh kepada
regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan KUR. Karena kalau misalnya KUR ini bisa maksimal, saya yakin pinjol ini pasti akan berkurang. Berkurang bukan berarti tidak ada, karena memang kebutuhan-kebutuhan terkait dengan keuangan juga tetap menjadi sesuatu yang susah untuk kita hindarkan di masyarakat. Tinggal bagaimana supaya masyarakat bisa ada pilihan. Artinya antara pinjol dengan KUR. Jangan sampai mereka seakan-akan terpaksa harus masuk ke pinjol karena mereka tidak dapat akses untuk masuk di perbankan. Ini yang kita harus lakukan, dan untuk edukasi ke masyarakat, tentu ke konstituen saya dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini itu selalu kita sampaikan. Dari awal saya melihat maraknya ini isu atau kasus tentang pinjaman online yang merugikan banyak hal, baik itu dari masyarakat itu sendiri. Solusi yang kemudian hadir diberikan pemerintah mungkin sampai hari ini belum efektif yang dilakukan. Jadi harapan yang kemudian saya titipkan untuk pemerintah dan khususnya di DPR Komisi 11 ya, Komisi 11 bagian keuangan, untuk bagaimana proses verifikasi yang kemudian dikeluarkan untuk OJK itu bisa lebih efektif untuk secara prosedur verifikasinya, Kak.